Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya Tukang Partus ya, Kak. Nah, video ini kita akan membahas tentang resum 14. Resum yang udah ke-14. Udah banyak ya. Oke, kita simak videonya sampai habis. Kira-kira ada apa aja? Yang pertama ada SHK, yaitu screening hipotiroid kongenital. Nah, pengertian SHK atau screening hipotiroid kongenital yaitu uji saring dengan pengambilan sampel darah pada tumit bayi yang baru lahir. Screening ini dilakukan untuk mengelompokkan bayi yang menderita hipertiroid kongenital eh, dan bayi yang bukan penderita, sehingga bayi mendapatkan penanganan secara cepat dan tidak akan memberikan dampak yang cukup serius terhadap tumbuh kembang bayi. Nah, berikut dampaknya yaitu untuk anak itu bila tidak segera dideteksi atau diobati, maka bayi akan mengalami kecacatan yang sangat merugikan kehidupan berikutnya. Kemudian anak akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik secara keseluruhan dan yang paling menyedihkan adalah perkembangan mental terbelakang yang tidak bisa dipulihkan. Nah, untuk keluarga, dampak ini akan merugikan secara ekonomi maupun psikososial. Kemudian anak dengan retardasi mental akan membebani keluarga secara ekonomi karena harus mendapatkan pendidikan, pengasuhan, dan pengawasan yang khusus secara psikososial. Keluarga akan lebih rentan terhadap dukungan sosial karena rendah diri menjadi stigma dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, produktivitas keluarga menurun dalam mengasuh anak dengan hipotiroid kongenital. Ada juga dampak bagi negara. Bila tidak dilakukan screening pada bayi baru lahir, negara akan menanggung beban biaya pendidikan pengobatan terhadap kurang lebih 1.600 bayi dengan hipotiroid kongenital setiap tahun. Nah, jumlah ini akan terakumulasi setiap tahunnya. Selanjutnya, negara akan mengalami kerugian sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bangsa. Nah, ini untuk cara pengambilannya, Kak, ya, dengan diambil itu pada bagian lokasi penusukannya itu pada bagian lateral tumit kiri dan kanan sesuai daerah berwarna merah. Ini Kakak coba lihat gambarnya. Nanti coba Kakak baca dari atas ya. Dari awal itu cuci tangan, kemudian menghangatkan seperti itu. Biar lebih jelas. Selanjutnya untuk waktu pengambilan darah, ini dilakukan ketika usia bayi itu 48 sampai 72 jam. Nah, eh, untuk melakukan pengambilan spesimen darah bagi yang baru dilahirkan pada hari ketiga, ini berarti ibu dapat dipulangkan setelah 48 jam pasca melahirkan atau diperlukan koordinasi dengan penolong persalinan. Namun pada keadaan tertentu, pengambilan darah masih bisa ditolerir antara 24 sampai 48 jam. Nah, untuk sebaiknya darah itu tidak diambil dalam 24 jam pertama setelah lahir karena pada saat itu kadar TSH itu masih tinggi sehingga akan memberikan sejumlah hasil tinggi atau positif palsu pada bayi tersebut, pada hasil hipertiroid kongenitalnya ya Kak ya, hasil screeningnya. Di sini saya ada soal, yaitu dampak terjadinya hipotiroid kongenital bagi negara. A. Banyak bayi yang akan mengalami kecacatan. B. Anak dengan retardasi mental akan membebani keluarganya. C. Kerugian karena menurunnya kualitas SDM. D. Keluarga menjadi rentan karena stigma di keluarga dan masyarakat. Atau E. Produktivitas keluarga menurun mengancam stabilitas negara. Nah, di sini saya ada soal mengenai dampak terjadinya hipotiroid kongenital bagi negara adalah A. Banyak bayi yang mengalami kecacatan. B. Anak yang retardasi mental akan membebani keluarga. C. Kerugian karena menurunnya kualitas SDM untuk pembangunan. Atau D. Keluarga menjadi rentan karena stigma di keluarga dan masyarakat. Atau E. Produktivitas keluarga menurun mengancam stabilitas negara. Kemudian, soal berikutnya bidan Jenny akan melakukan pengambilan sampel darah untuk screening hipotiroid kongenital. Nah, di mana dia akan melakukan pengambilan darah? A. Darah vena cubitis superior. B. Darah ujung jari kaki dan kanan. C. Darah bagian lateral tumit kiri atau kanan. D. Darah ujung mata kaki kanan. Atau E. Darah ujung jempol kaki kiri dan kanan. Tadi udah Kakak lihat gambarnya ya Kak ya, yaitu di bagian lateral tumit kiri dan kanan. Kiri atau kanan ya, boleh di salah satu. Ini salah ini, bukan kini tapi kiri. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang C. Kemudian, pada usia berapa bayi dilakukan screening hipertiroid kongenital? A. 1 minggu, B. 3 hari,
C 48 jam setelah bayi lahir, D 6 jam setelah bayi lahir, atau E 1 jam setelah bayi lahir? Jawabannya yang C ya Kak, yaitu diambil pengambilan sampel darah pada saat 48 jam setelah bayi lahir. Berikutnya ada nutrisi BBLR. Ini mungkin yang saya sampaikan bisa Kakak kembangkan kalau misalnya mau cari sesuatu tentang BBLR, karena akhir-akhir ini katanya banyak yang keluar mengenai BBLR ini ya Kak ya. Nah, ini tentang pemotongan tali pusat. Kalau misalnya kita lakukan pemotongan tali pusat pada BBLR, itu akan dapat menimbulkan hipovolemik yang mengganggu stabilitas kardiovaskuler, yang selanjutnya mengganggu mekanisme autoregulasi aliran darah ke otak. Kemudian penundaan pemotongannya itu diberi tambahan 10-15 mili per kilo darah tali pusat kepada BBLSR, sehingga menghindari kemungkinan gangguan autoregulasi. Dengan demikian, penundaan pemotongan tali pusat akan mencegah iskemia yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Jadi kalau BBLR atau BBLSR ini, alangkah baiknya ditunda pemotongannya ya Kak, biar tidak terjadi iskemik yang dapat menyebabkan kerusakan otak. Nah, ini untuk pemberian cairan, itu untuk yang berat badannya itu kurang dari 1.500 dan lebih dari atau sama dengan 1.500. Coba nanti Kakak baca, ini ada yang secara parenteral atau secara enteral. Itu baiknya diberikan berapa per hari ya. Ini juga mengenai vitamin. Vitamin yang diberikan secara enteral dan parenteral. Itu baiknya diberikan berapa hari atau berapa cc per kilogram atau per kilokalori yang dibutuhkan ya. Nanti coba bisa dibaca. Nah, ini untuk mengenai penyakit ya Kak ya. Mengenai penyakit itu ada 3 faktor, yaitu faktor pejamu, agen, sama lingkungan. Kalau pejamu itu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya termasuk burung atau arthropoda yang menjadi tempat terjadinya proses alamiah perkembangan penyakit. Itu disebabkan mungkin karena umur, jenis kelamin, ras, genetik, anatomi tubuh, atau status gizi. Sedangkan agen, yaitu penyebab, yaitu suatu unsur organisme hidup dan kuman infektif yang dapat menyebabkan terjadinya suatu penyakit, seperti dari faktor gaya hidup dan unsur biologis. Kemudian ada faktor lingkungan, semua faktor luar yang dari suatu individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Nah, ini pertanyaannya, di bawah ini yang merupakan unsur penyebab suatu penyakit. A. Agen, B. Pejamu, C. Lingkungan, atau D. Host. Kita lihat ya. Nah, seperti tadi dijelaskan pertama, yang merupakan unsur penyebab suatu penyakit yaitu agen ya Kak ya, yaitu dia yang menyebabkan suatu penyakit. Sementara kita itu sebagai pejamu atau host, yaitu tempat berkembangnya penyakit. Jadi jawabannya yang A. Kemudian ada pertanyaan, Nyonya Jenny membawa bayinya pada kunjungan hari kelima. Dari hasil pemeriksaan terlihat kulit bayi itu berwarna kuning di daerah kepala, leher, sampai badan bawah hingga batas lutut. Berapakah persentase perkiraan kadar bilirubin pada bayi tersebut menurut Kramer? A. 5 mg/sen, B. 9 mg/sen, C. 11,4 mg/sen, D. 16 mg/sen, atau E. 17,5 mg/sen. Karena di sini kata kuncinya yaitu kulit bayinya itu kuning di bagian kepala leher sampai badan bawah ya, sampai batas lutut. Kalau misalnya Kakak hafal untuk derajat bilirubin sendiri menurut Kramer, pasti sudah bisa jawab. Itu jawabannya yang C 11,4. Nah, ini untuk pembagian iterus menurut metode Kramer ya, Kak. Nanti bisa Kakak hafalkan bukan cuman daerah iterus ini aja, tapi daerah yang lain. Mungkin kayak badan atas itu termasuk dada. Jangan sampai nanti di soal itu pertanyaannya batas dada itu derajat berapa, seperti itu. Jadi untuk bagian-bagian yang lain. Kemudian paha itu masuk di derajat berapa, seperti itu ya. Oke, saya ada soal lagi nih ya Kak ya. Nyonya Jenny melahirkan bayi secara spontan 1 jam yang lalu di Polindes. Kemudian usia kehamilannya itu 37 minggu. Hasil pemeriksaan berat lahirnya itu 2.800 gram, panjang 48 cm, suhu 35 derajat Celcius. Apakah tindakan yang
Bidan lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? A. Merujuk bayi ke rumah sakit. B. Menganjurkan ibu memakai selimut untuk bayi. C. Menghangatkan bayi dengan inkubator. Kemudian D. Melakukan metode kanguru. Atau E. Menganjurkan ibu memberikan ASI. Nah, kira-kira ini apa jawaban yang tepat ya, Kak ya? Oke, di sini kata kuncinya yaitu berat bayinya itu 2.400. Berarti eh, bayinya mengalami kurang berat badan ya Kak ya, karena usia kehamilannya juga 37 minggu. Terus, di sini suhunya itu 35 derajat Celcius. Apa tindakan yang dapat dilakukan bidan untuk mengatasi masalah tersebut? Selanjutnya, ada soal Nyonya Jenny melahirkan bayi perempuan 1 jam yang lalu di BPM dengan riwayat persalinan normal, tidak IMD. Hasil pemeriksaan BB-nya 2.600 gram, panjang badan 48 cm, nadi 145 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Yang lain normal ya. Cuman di sini ternyata bayinya itu tampak celah pada bibir atas bagian atas hingga ke palatum. Bagaimana cara yang tepat untuk memberikan ASI pada kasus tersebut? A. Langsung disusui oleh ibunya melalui payudara. B. Memakai sendok. C. Memakai DOT. D. OGT atau E. NGT. Nah, untuk pemberian ASI pada bayi dengan labiopalatoskisis ini menggunakan alat bantu suap seperti sendok atau pipet, pokoknya alat suap lainnya. Nah, ini diberikan melalui belakang lidah ke arah faring. Jadi posisi ibunya itu duduk sambil menyusui, posisinya tegak ya Kak ya. Kemudian susunya itu diberikan bisa melalui sendok atau pipet di belakang lidah ke arah faring. Jadi jawabannya yang B. Kemudian ada soal, Bidan Ros di Puskesmas Nawangsari sedang membuat laporan PWSKIA dan salah satu desa di wilayah untuk cakupan keempatnya hanya 75%, kurang 10% dari yang ditargetkan. Namun trennya itu meningkat dari bulan lalu. Apakah analisis grafik untuk PWSKIA desa tersebut? A baik, B jelek, C cukup, D kurang, atau E datar. Nah ini ya Kak ya, keempatnya di sini hanya 75%, kurang dari 10% dari yang ditargetkan. Berarti targetnya itu adalah 85%. Bagaimana analisisnya? Sementara kita ketahui cakupan trennya itu meningkat dari bulan lalu. Kita lihat kata kuncinya untuk tren yang meningkat tetapi masih di bawah target, berarti analisis PWSKIA-nya yaitu cukup. Ini untuk agak buram ya gambarnya. Ini untuk penilaiannya, analisanya. Untuk cakupan terhadap target di atas target, kemudian trennya naik itu baik. Kemudian cakupan di atas target, trennya tetap itu baik. Kemudian cakupan di atas target, trennya turun itu kurang. Cakupan di bawah target, kemudian trennya itu naik, itu cukup. Kemudian cakupan di bawah target, trennya turun itu jelek. Kakak bisa hafalkan ini ya Kak ya. Katanya tuh banyak yang keluar di sesuai kisi-kisinya. Nah ini ada soal seorang bayi laki-laki berusia 12 bulan dibawa ibunya ke posyandu. Bayi lahir dengan BB 3.000 gram. Hasil pemeriksaan BB 10 kilo, imunisasi sesuai jadwal. Saat dilakukan pemeriksaan KPSP didapatkan skor 8. Berapakah BB minimal yang harus dicapai oleh bayi tersebut? A. 6 kilo, B. 9 kilo, C. 12 kilo, D. 15 kilo, atau E. 18 kilo. Nah, ini untuk rumus perhitungan BB ya, Kak ya. Jika diketahui Kakak punya soal, itu ada berat waktu lahir, nanti tinggal dikaliin 3 aja. Kalau misalnya usia bayinya itu 1 tahun. Nah, kalau misalnya usianya 2 tahun itu, BB lahir dikalikan dengan 4. Kemudian, cara menghitung berat badan ideal, kalau misalnya nggak diketahui berat pada saat lahir, itu untuk usia 3-12 bulan, itu usia dalam bulan ditambah 9 dibagi 2 itu mendapatkan BB ideal dalam kilogram, dalam satuan kilogram.
Kemudian untuk umur 1-6 tahun, usia dalam tahun dikali 2 ditambah 8 sama dengan BB ideal dalam kilogram. Nah, contohnya kalau misalnya usia anaknya 3 tahun, akan memiliki BB ideal berapa? Berarti 3 dikali 2 ditambah 8 sama dengan 14. Jadi BB idealnya itu untuk anak 3 tahun itu adalah 14 kilo, ya. Nah, ini ada soal, anak Nyonya Jenny berusia 12 bulan, dibawa ibunya ke Posyandu. BB lahir 3.000 gram, hasil pemeriksaan BB-nya sekarang itu 10 kilo, imunisasi sesuai dengan jadwal. Pemeriksaan KPSP didapatkan skor itu 8. Apakah perkembangan motorik kasar minimal yang harus setelahnya dicapai oleh bayi? A. Berjalan dituntun, B. Berjalan sendiri, C. Menendang bola, D. Menggenggam pensil, atau E. Menirukan bunyi yang didengar. Nah, apa itu motorik kasar? Motorik kasar yaitu perkembangan gerak yang meliputi otot besar seperti badan, lengan, dan kaki. Kalau motorik halus, dia itu lebih ke menggunakan otot-otot kecil yang memerlukan konsentrasi antara mata dan tangan. Jadi kalau misalnya motorik kasar, dia kan menggunakan koordinasi kaki, otot-otot besar. Jadi di sini yang tepat itu yang A ya, yang berjalan dituntun. Untuk usia 12 bulan. Ya, Kak? Kemudian anak dari Nyonya Rose berusia 14 bulan dibawa ibunya ke Posyandu. Hasil pemeriksaan anak belum bisa menyebutkan dua kata yang sama seperti papa dan mama. Hasil pemeriksaan kau baik, denyut jantung 100 kali per menit, suhu badan 36 derajat Celcius. BB 10,5, TB 82, KPSP-nya 9. Stimulasi apa yang tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Menatap wajah anak ketika berbicara. B. Mengalihkan perhatian pada media elektronik. C. Menjawab asuhan anak. D. Mengajak bicara sesering mungkin. Atau E. Merangsang anak agar mengulangi kata-kata. Nah, di sini saya sudah contreng jawabannya D ya, Kak. Mengajak bicara sesering mungkin. Supaya anak itu terbiasa mendengarkan apa yang kita bicarakan, mengikuti, seperti itu. Tapi kalau misalnya hanya dengan mengulang kata, takutnya anak itu hanya bisa mengulang kata-kata tersebut. Kalau kita berbicara atau bercerita itu kan bebas ya, Kak. Dia pasti akan menangkap apa yang kita ceritakan. Jadi jawabannya D. Nah, ini untuk pemantauan perkembangan atau checklist dari anak usia 12 bulan. Ya, ada yang mengangkat badannya posisi berdiri, kemudian berdiri selama 30 detik, berjalan dituntun. Nah, ini berjalan dituntun itu masuk di usia 12 bulan. 9 sampai 12 bulan ya, Kak ya. Kemudian ada yang memasukkan benda mulut, menyebut dua suku kata tanpa arti, kemudian mengeksplor sekitar, ingin tahu tentang menyentuh apa saja. Nanti coba Kakak baca, terus Kakak pahami ya. Nah, ini untuk usia 12 sampai 18 bulan. Tadi kan di soal itu anaknya belum bisa menyebutkan kata papa mama. Ini kan masukan karena tadi anaknya usianya itu 14 bulan. Jadi harus kita stimulasi ya, Kak ya. Ini perkembangan yang harusnya dicapai pada usia anak tersebut. Nanti bisa Kakak baca. Oke, saya kira cukup sekian untuk materi video kali ini ya, Kak. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, jangan lupa banyak berdoa, belajar, semoga bisa menjawab soal ujian dengan baik dan benar. Sampai jumpa di resume berikutnya. Terima kasih.